Pemirsa, dugaan ketidaknetralan di pemilu 2024 tidak hanya dilakukan ASN dan penjabat kepala daerah. Belakangan pejabat di level nasional seperti menteri juga kian kentara menunjukkan keberpihakan. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya baru-baru ini menjadi sorotan banyak pihak karena mengundang Prabowo Subianto di acara perayaan Natal bersama Kementerian BUMN. Sementara itu di tengah munculnya tuduhan banyak menteri yang berpihak, pihak istana, Presiden membantah rumor adanya menteri di kabinet Presiden Jokowi yang akan mundur, seperti yang diungkapkan ekonom senior Faisal Basri. Informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Metro This Week. Saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kurang dari sebulan waktu pencoblosan, sejumlah menteri di Kabinet Jokowi semakin terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya, baru-baru ini menjadi sorotan karena mengundang Menteri Pertahanan yang juga calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam acara perayaan Natal bersama Kementerian BUMN. Banyak pihak mempertanyakan status Prabowo hingga harus dihadirkan di acara tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir berdalih bahwa Prabowo diundang dalam acara perayaan Natal di kementerian yang ia pimpin karena Prabowo adalah bagian dari keluarga besar BUMN. Namun anehnya, saat memberi sambutan, Erick Thohir menyampaikan pesan kepada Prabowo untuk menjaga toleransi beragama di masa depan, pesan yang seolah diberikan pada seseorang yang akan memimpin negara di masa depan. Dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Kesan keberpihakan beberapa menteri terhadap capres tertentu sebelumnya juga terasa saat Prabowo Subianto dihadirkan menjadi pembicara kunci di acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan Giant Sea Wall. Selain Prabowo, acara ini juga dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kedua menteri ini diketahui merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai maraknya pejabat pemerintah di level nasional yang terbuka menunjukkan keberpihakan tidak bisa dilepaskan dari sikap Presiden Joko Widodo. Menurut Hendri, selama ini Presiden Joko Widodo terkesan menganggap wajar sikap keberpihakan yang ditunjukkan para menterinya pada capres tertentu. Kedua ya karena Presiden membiarkan itu, ya tentu saja dibiarkan karena ada kepentingannya di sana supaya Ananda menang, gitu ya. Nah kalau dua hal ini terus dibiarkan, tentu saja roda pemerintahan akan terganggu karena fokusnya lebih untuk memenangkan pasangan 02, bukan untuk menyelesaikan janji-janji Pak Jokowi yang sudah diutarakan ke publik pada masa kampanye. Terkait keberpihakan sejumlah menteri pada Prabowo, ekonom senior Faisal Basri mengajak segenap kalangan untuk membujuk sejumlah menteri agar mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Bujukan ini disuarakan Faisal Basri karena pemerintahan Jokowi terkesan sangat berpihak pada pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Faisal pun menyebut ada menteri yang sudah siap untuk mundur. Salah satu menteri yang paling siap mundur dari pemerintahan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak hanya Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga diklaim ingin meninggalkan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Faisal, Sri Mulyani dan menteri lainnya tengah menunggu waktu yang tepat untuk hengkang dari pemerintahan. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat.
secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Merespon isu yang diembuskan Faisal Basri tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut bakal mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebagai desas-desus semata. Muldoko menambahkan, hingga kini para menteri masih bekerja normal dan tetap berkomunikasi seperti biasanya. Bahwa di dalam ruangan sidang kabinet itu semuanya berjalan happy-happy aja. Nggak ada masalah sama sekali dalam berkomunikasi, tidak ada masalah muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datar begitu aja, seperti hanya ya nggak ada pemilu ya seperti yang dulu ya seperti itu, nggak ada yang berubah situasinya. Sementara Sri Mulyani sendiri saat dikonfirmasi wartawan terkait isu kesiapannya untuk mundur dari kabinet, hanya menjawab bahwa dirinya tetap bekerja. Ada isu nih Bu, Ibu katanya mau mundur Bu dari kabinet. Basah. Isu mundur dari kabinet. Aku mau maju. Tapi benar maju kan? Ya. Sedikit aja Bu supaya mungkin ini ada kejelasan bagi publik Bu, begitu. Saya bekerja. Isu bakal mundurnya menteri-menteri di kabinet Presiden Jokowi bukan hanya kali ini saja berembus. Isu serupa juga pernah mengemuka di penghujung tahun 2023 saat Presiden Jokowi makin menunjukkan preferensi politiknya ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Namun kala itu, pihak istana langsung buru-buru membantahnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.